Pendusta agama. Pendusta agama itu orang yang nggak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli kepada orang miskin, nggak peduli mereka. Disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta agama. Budak termasuk yang harus kita zakati, karena dia nggak bisa secara mandiri mengeluarkan zakat. Ukuran-ukuran, patokan-patokan, di mana seorang itu dikatakan dia seorang yang musir. Musir artinya orang yang punya keleluasaan, sehingga dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya secara mandiri. Anak-anak kita itu adalah termasuk yang harus kita zakati. Mereka nggak bisa berzakat secara mandiri masih, maka menjadi kewajiban orang tuanya, kewajiban walinya untuk mengeluarkan zakatnya mereka. Pada malam Idul Fitri itu nggak cukup yang mau dimakan, ya nggak wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Idan ayuban an maskanin, yang mau ditempati sebagai tempat tinggalnya ada. Misalnya di malam hari raya atau di siang Idul Fitri itu kontrakannya habis, adanya uang hanya cukup untuk kontrak. Nah kalau itu digunakan untuk kontrak, dia nggak bisa beli beras, ya sudah dia nggak wajib. Berarti dia nggak punya tempat yang mau ditempati di malam itu dan di siang hari itu. Punya hutang yang wajib, yang harus dia bayar, yang sudah jatuh tempo pada malam itu. Jatuh temponya di malam hari raya atau di siang hari raya. Uang yang kita miliki hanya cukup untuk bayar hutang. Berarti dia nggak termasuk orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin orang yang mengkritik tidak setuju dengan adanya perbudakan, tapi mereka itu prakteknya memperbudak banyak orang dengan seenaknya, dengan tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Tapi Islam jelas bahwa orang menjadi budak itu pintunya hanya satu saja, melalui pintu peperangan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung kata Allah, man tazakka, orang yang mengeluarkan zakat fitrah, wa dzakara asma rabbih, dia berzikir kepada Allah, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, wa dzakara asma rabbih, dia berzikir kepada Allah, fa shalla, lalu dia salat Idul Fitri. Utamanya orang mengeluarkan zakat fitrah, yang paling utama dia keluarkan pada hari raya sebelum melaksanakan sholat hari raya. Itu yang paling utama. Adapun orang yang terlambat mengeluarkan zakat fitrahnya tanpa udzur, maka dia berdosa. Athima, dia berdosa. Wala kezimahul qadha, dia wajib mengqadhanya. Zakat fitrah ini adalah untuk fakir miskin. 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah salah satunya fisabilillah. Jadi kalau zakat itu sasarannya manusia, anak pondok termasuk fisabilillah, orang yang belajar, orang yang berperang, biaya perangnya ya. Perlihatkan terhadap orang-orang yang di neraka. Apa kata ahlul jannah? Apa kata ahli surga itu? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami ini tidak termasuk dari orang yang sholat. Nah coba, mereka akan disiksa oleh Allah Ta'ala karena tidak sholatnya. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak termasuk dari orang yang dahulu di dunia memberikan makan kepada orang miskin. Jamaah sekalian, ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, melakukan kegiatan it'am, memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang nggak punya, itu merupakan bagian dari agama kita yang tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ramadan itu jamaah sekalian, aktivitas orang-orang soleh di bulan Ramadan itu pertama adalah Al-Quran. Mereka fokus baca Quran. Yang kedua apa? Al-it'am, memberikan makan kepada manusia, pada orang-orang muslim, bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang tidak punya. Ini yang mereka fokuskan ketika di bulan Ramadan. Al-Quran dan it'am, memberikan makan. Ya, orang-orang di neraka mengatakan qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kemudian yang ketiga apa?
wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulu di dunia berkumpul dengan para pendusta agama. Nah, siapa mereka pendusta agama itu? Pendusta agama itu orang yang nggak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli kepada orang miskin, nggak peduli mereka. Mereka disebut oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-khaidin adalah para penista agama, orang-orang yang memperolok-olok agama Allah, Rasulnya. Itu al-khaidin. Nah, kami berkumpul dahulu dengan mereka, dengan kelompok orang-orang yang menistakan agama. Ini menjadi salah satu sebab faktor kemudian mereka dimasukkan, dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam api neraka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami enggak percaya dengan adanya hari pembalasan hatta atana al-yaqin, sampai kami mati. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian, walaupun mereka di dunia ini tidak sholat karena belum mencukupi syaratnya sebagai seorang muslim, tapi mereka tetap akan mendapatkan sanksi atas itu semuanya. Jadi sanksinya Allah Ta'ala atas mereka itu pertama atas kekafirannya, yang kedua karena mereka meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan dari sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama syaratnya, syarat kewajibannya. Yang kedua, hurran, orang merdeka. Ya, orang merdeka. Maksudnya orang merdeka di sini adalah dia melakukan zakat fitrah itu secara mandiri. Dia punya kewajiban. Budak termasuk yang harus kita zakati karena dia nggak bisa secara mandiri mengeluarkan zakat. Ya, tapi tetap termasuk orang-orang yang harus kita zakati. Ya, yang harus kita keluarkan zakat atas nama mereka, budak. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan atas orang yang merdeka atau budak, ini termasuk. Nah, cuma budak ini tidak termasuk yang melaksanakan zakatnya secara mandiri. Ya, karena dia adalah termasuk yang dizakati. Oleh siapa? Oleh majikannya. Ya, budak menjadi kewajiban zakat mereka oleh majikannya. Selanjutnya musiran, dia punya keleluasaan. Kita lihat jamaah sekalian, apa ukuran-ukuran, patokan-patokan di mana seorang itu dikatakan dia seorang yang musir. Musir artinya orang yang punya keleluasaan sehingga dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya secara mandiri. Ya, secara mandiri. Pengertian mandiri itu artinya dia sendiri mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Anak-anak kita itu adalah termasuk yang harus kita zakati. Mereka nggak bisa berzakat secara mandiri masih. Maka menjadi kewajiban orang tuanya, kewajiban walinya untuk mengeluarkan zakatnya mereka. Sampai mereka ini menjadi musir, sudah punya keleluasaan. Nah, apa ukuran-ukurannya? Pertama, ma'ahu miqdar ma'alaihi an yukhrijuhu min zakatil fitr. Dia memiliki sesuatu yang cukup dalam ukuran apa yang telah ditetapkan dalam mengeluarkan zakat fitrahnya. Artinya zakat fitirnya. Ya, artinya apa? Dia punya yang mau dikeluarkan itu ada. Makanan pokok kita di Indonesia adalah beras. Nah, dikatakan dia orang yang punya keleluasaan, dia punya sejumlah beras untuk dia keluarkan zakat fitrahnya. Dia punya. Ya, itu yang pertama. Ukurannya dikatakan orang sudah memiliki apa yang harus dia keluarkan itu. Yang kedua, zaidan an kifayati nafsihi wa kifayatil ashkhas alladzina talzamuhu kifayatuhum.
fi lailati Idul Fitri wa yaumihi. Nah, waktunya itu ya, dikatakan orang ini sudah punya kemampuan untuk mengeluarkan dan dia memiliki apa yang akan dia keluarkan. Nah, itu ukurannya itu atau waktunya itu keberadaan apa yang akan dia keluarkan dari beras itu, katakan itu melebihi kebutuhan yang akan dimakan dirinya. Ada yang mau dimakan, kemudian masih cukup juga untuk dikeluarkan pertama. Yang kedua, cukup juga atau melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di bawah tanggungannya, tanggungan nafkahnya. Yang mau dimakan istrinya ada, yang mau dimakan oleh anak-anaknya ada. Kapan itu? Yaitu adalah pada malam Idul Fitri dan siang hari Idul Fitri. Ya, jadi kalau kita contohnya saya misalnya, saya ini yang mau dimakan di malam Idul Fitri ini ada, dan yang mau dimakan besok itu ada, cukup untuk saya dan untuk semua yang di bawah tanggungan saya. Nah, maka saya dikatakan seorang yang musir, yang sudah punya keleluasaan, yang punya kewajiban kemudian untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan untuk semua yang berada di tanggungan saya. Nah, itu ya. Kalau misalnya pada malam Idul Fitri itu nggak cukup yang mau dimakan, ya nggak wajib. Untuk malam Idul Fitri dan yang mau dimakan di siang hari Idul Fitri nggak ada, ya nggak wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya, karena dia belum memenuhi syarat sebagai seorang yang punya keleluasaan. Ditambah lagi wazaidan aidan an maskanin, yang mau ditempati sebagai tempat tinggalnya ada. Misalnya di malam hari raya atau di siang Idul Fitri itu kontrakannya habis, adanya uang hanya cukup untuk kontrak. Nah, kalau itu digunakan untuk kontrak, dia nggak bisa beli beras. Ya sudah, dia nggak wajib. Ya, berarti dia nggak punya tempat yang mau ditempati di malam itu dan di siang hari itu. Uang yang ada hanya cukup untuk bayar kontrakan misalnya, maka dia nggak punya kewajiban. Ya, an maskanin, tempat tinggalnya, wadainin, dia punya hutang yang wajib yang harus dia bayar, yang sudah jatuh tempo pada malam itu. Pada malam hari raya itu kita punya hutang memang sebelumnya dan jatuh temponya di malam hari raya atau di siang hari raya. Uang yang kita miliki hanya cukup untuk bayar hutang, maka berarti kita tidak termasuk orang yang musir. Sehingga kita, karena kita punya pembayaran hutang yang harus kita tunaikan, nggak bisa beli beras. Ya sudah, berarti dia nggak termasuk orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Audainin wa abdin wa huwa bihajatin lahu, atau kebutuhan kepada seorang budak yang dia membutuhkan. Misalnya seorang yang tunanetra misalnya, atau orang yang lumpuh, dia membutuhkan dalam kehidupannya, dia butuh adanya seorang budak. Ini tentunya relatif ya, karena mungkin rata-rata kita nggak butuh, tapi ada mungkin orang-orang tertentu yang membutuhkan karena untuk menegakkan kehidupannya dia nggak bisa melakukan aktivitas dengan dirinya sendiri karena dia buta, nggak ada anak, nggak ada keluarga yang membantu dia, ya, sehingga dia harus mendatangkan seorang sebagai babysisternya, ya, untuk membantu dia dalam kehidupannya. Nah, uang yang ada hanya cukup untuk bayar mereka, sehingga kalau bayar mereka nggak bisa beli beras, ya sudah, dia nggak termasuk orang yang wajib, ya, dia nggak termasuk memenuhi syarat sebagai seorang yang musir, yang punya keleluasaan. Jadi itu beberapa catatan-catatan tadi bagi orang yang sudah memiliki syarat wajibnya zakat, ya, zakat fitrah. Pertama muslim, kedua merdeka, ketiga dia punya keleluasaan dengan catatan-catatan tadi. Ada yang mau dimakan untuk dirinya dan keluarganya di malam Idul Fitri dan di siang harinya. Selanjutnya, wala yalzamul hurratu ikhraju fitrati nafsiha.
Wakila yalzamuha. Ini ada dua pendapat. Ya, berikutnya adalah bagaimana dengan seorang wanita yang merdeka? Bukan wanita budak, wanita merdeka. Apakah dia punya kewajiban secara mandiri untuk mengeluarkan zakat fitrahnya? Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib atas wanita merdeka mengeluarkan zakatnya secara mandiri untuk dirinya, nggak wajib. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan wajib. Ya wajib. Kalau misalnya suaminya nggak bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, ya, tapi istrinya punya kemampuan, ada dua pendapat di situ. Dia wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Ya, ini bagi wanita merdeka. Jadi dia pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri secara mandiri, maksudnya secara mandiri. Tapi ada yang mengatakan wajib. Riwayatnya adalah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Ali mengatakan tajibu, zakat fitrah ini adalah wajib ala man ataqas shalah was shaum. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang sudah punya kemampuan. Artinya sudah balik dia. Dia punya kewajiban sholat, kewajiban puasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dia wajib mengeluarkan zakatnya secara mandiri. Ya, seorang istri ketika suaminya nggak bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya atas nama dirinya, maka dia wajib mengeluarkan dirinya untuk dirinya sendiri. Wakila, pendapat ketiga, ada tiga pendapat ya. Yang pendapat ketiga mengatakan shadaqatul fitri mustahabbatun. Sedekah fitr bagi wanita merdeka itu adalah menjadi mustahab. Mustahab artinya sesuatu yang dianjurkan atau disunnahkan. Ya, disunnahkan. Karena pada dasarnya itu adalah merupakan kewajiban dari suaminya. Loh, kalau nggak punya suami bagaimana? Ya sudah, kalau nggak punya suami menjadi kewajiban secara mandiri kalau nggak punya suami. Nggak punya suami, punya orang tua dan dia masih di bawah tanggungannya, ya kewajiban orang tuanya, kewajiban walinya. Ya, seperti janda misalnya. Oh iya, yang dikatakan merdeka itu artinya bukan budak. Dan yang disebut budak itu adalah yang diperoleh dari peperangan. Ketika orang kafir berperang dengan orang Islam dan orang Islam dapat mengalahkan mereka, maka konsekuensinya para tawanan-tawanan baik dari laki-laki dan perempuan itu kemudian mereka menjadi budak. Dan ini sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman bagi orang kafir. Agar nggak gampang mereka memerangi umat Islam, karena konsekuensinya begitu. Ketika mereka berperang dengan umat Islam dan mereka dapat dikalahkan oleh umat Islam, maka para tawanannya itu menjadi budak, ya, menjadi budak. Ya, siapapun. Ya. Kalau berlakunya berlaku tetap, karena itu ancaman. Tapi memang para ulama tentunya mereka melihat kemaslahatan, ya, karena memang Islam ini terkait dengan perbudakan dalam pandangan Islam pintunya hanya satu, nggak ada pintu lain selain pintu peperangan, nggak ada. Pintu seseorang bisa menjadi budak itu hanya dari satu pintu, yaitu dari melalui peperangan. Nggak ada pintu-pintu lain. Islam menutup pintu-pintu perbudakan, itu ditutup oleh Islam semuanya. Hanya satu pintu saja, yaitu adalah dari peperangan. Nggak ada orang karena punya utang banyak kemudian dia menjadi budak, nggak ada. Dia punya salah besar kepada orang kemudian menjadi budak, dia nggak ada. Semuanya ditutup oleh Islam. Nah, ini bedanya. Mungkin orang yang mengkritik tidak setuju dengan adanya perbudakan, tapi mereka itu prakteknya memperbudak banyak orang dengan seenaknya, dengan tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas. Tapi Islam jelas,
bahwa orang menjadi budak itu pintunya hanya satu saja, melalui pintu peperangan. Selain itu tidak ada. Gimana Pak? Ya kalau masih 1 bulan lagi, artinya di hari itu dia masih punya tempat yang aman, gitu loh. Kalau sudah habis kontraknya berarti dia kan harus keluar, berarti nggak aman, sudah nggak punya tempat namanya. Tetap wajib karena jatuh temponya masih 1 bulan lagi. Ya, atau dia punya utang yang harus dibayar masih satu bulan lagi, artinya masih aman dia. Ya, dia tetap punya kewajiban. Selanjutnya, apa dalil-dalil dari kewajiban zakatul fitr atau shadaqatul fitr tadi? Yang pertama, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan dalilnya ini berdasarkan sunnah an-nabawiyah al-mutahharah, adalah sunnah Rasulullah SAW yang suci. Wa minhum man qala, tapi di antara mereka mengatakan innaha wajabat bil Qur'anil Karim, bahwa dalilnya zakat fitrah itu berdasarkan Al-Qur'an. Adapun pendapat yang mengatakan dalilnya adalah berdasarkan sunnah, yaitu di antaranya adalah berita dari Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr. Rasulullah SAW mewajibkan, ya Rasulullah mewajibkan shadaqatul fitr ini, zakat fitrah itu. Sa'an min sya'irin, 1 sa' dari gandum, atau sa'an min tamrin, atau 1 sa' dari kurma, ala saghiri wal kabiri, atas anak kecil dan orang yang sudah dewasa, wal hur, dan orang yang merdeka, wal mamluk, dan budak. Ya, oleh Rasulullah diwajibkan. Cuma tadi kalau anak kecil itu bukan secara mandiri, tapi dia dizakati oleh orang yang punya kewajiban nafkahnya, untuk menafkahinya. Begitu juga budak. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan bahwa sedekah fitr ini wajibnya berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Ditambah lagi dengan sunnah Rasulullah itu menjelaskan terhadap ayat Quran. Apa ayatnya jamaah sekalian yang menunjukkan akan wajibnya zakat fitrah ini? Yaitu firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, kata Allah, orang yang mensucikan dirinya, yaitu dengan zakatul fitr. Ya, ini ayatnya, dasar ayatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Coba kita lihat tertibnya ayat itu. Sungguh beruntung, kata Allah, man tazakka, orang yang mengeluarkan zakat fitrah, wa dzakara asma rabbih, dia berzikir kepada Allah, bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, wa dzakara asma rabbih, dia berzikir kepada Allah, fasalla, lalu dia salat. Ya, salat Idul Fitri. Nah, ini dasar dari ayat Quran tentang wajibnya zakat fitrah. Dijelaskan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz bahwa yang dimaksud man tazakka dalam ayat tersebut itu adalah zakatul fitr, ya, zakat fitr. Ada juga yang mengatakan bahwa dasar kewajiban zakat fitrah ini include dalam kewajiban zakat secara umum, yaitu firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa aqamus salata wa atauz zakata, mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, zakat di situ termasuk di dalamnya adalah zakatul fitr. Jadi bukan hanya zakat mal saja di situ, tapi juga mencakup zakat fitrah. Ada sebagian ulama menjelaskan demikian, bahwa dasarnya dari Al-Quran itu juga dalam dasar kewajiban zakat secara umum. Selanjutnya, siapakah orang-orang yang wajib untuk kita zakati mereka?
Ya. Talzamu sadaqatul fitr inda tawaffuri syurut ala syakhsi lahu nafsuhu wa likulli man lazimathu nafaqatuhum. Tadi kan sudah dijelaskan ya, syarat-syaratnya. Dia seorang muslim. Ya. Nah, ketika sudah memenuhi syarat itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat lahu nafsuhu untuk dirinya. Yang kedua, walikulli man lazimathu nafaqatuhum, dan bagi setiap orang yang dia punya dinafkahi, yang menjadi kewajiban tanggungan nafkahnya. Jadi istri, anak ya, itu adalah merupakan kewajiban orang tua seorang kepala rumah tangga ya, untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Di sini dikatakan inna zakatal fitr, bahwa zakat fitrah ini tatba'un nafaqah, dia mengikuti nafkah. Istri, siapa yang menafkahi? Suami. Maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya juga suami. Anak-anak, siapa yang menafkahi mereka? Orang tua. Maka orang tua yang mengeluarkan zakat fitrahnya anak. Begitu ya. Tatba'un nafaqah. Jadi mengikuti nafkah. Indal Imam Syafi'i, ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, watajibun nafaqah bisabab wan nasab. Nah, kalau kita berbicara nafkah, nafkah itu kewajibannya dengan dua hal. Pertama, karena ada sebab. Yang kedua, karena ada nasab. Karena sebab atau karena nasab. Adapun yang karena sebab itu adalah yang ada kaitannya dengan perbudakan. Nah, ini yang termasuk kewajiban untuk dinafkahinya karena sebab, yaitu sebab adanya perbudakan. Adapun yang nasab itu dikarenakan kekerabatan. Orang tua, ayah, ibu, anak, ya, itu yang karena kekerabatan, karena nasab. Dan termasuk juga adalah karena pernikahan. Siapa itu? Istri, ya, istri. Dan yang wajib untuk kemudian dikeluarkan dari mereka akan sedekah fitrnya adalah an yakunu muslimin. Itu sudah jelas ya, agar mereka, bahwasanya adanya mereka itu orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang tua punya anak kafir, ya maka anaknya yang kafir nggak menjadi kewajiban orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah dari anaknya yang kafir itu. Kemudian wa an yajidal mutasaddiq ma yuaddihi anhum. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah tadi, dia memiliki apa yang akan dikeluarkan atas nama mereka dari beras misalnya. Kemudian wa yakhruj. Nah, ini perhatikan, kita perhatikan, ada yang diperkecualikan. Ya, ada yang diperkecualikan, artinya nggak termasuk kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya mereka. Itu siapa yang diperkecualikan? Yaitu adalah padahal mereka menjadi kewajiban nafkah kita. Tapi ini termasuk perkecualian. Orang yang berada dalam kewajiban nafkah kita, tapi kita nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, siapa? Ini adalah perkecualian ya. Yaitu adalah zaujatul abi al-mu'sir, istrinya ayah, di mana si ayah dalam keadaan kesulitan. Kita punya ayah, ayahnya kawin lagi, ya berarti istrinya adalah ibu tiri kita. Nah, ibu tiri itu adalah kewajiban kita untuk menafkahinya. Ketika si ayah dalam keadaan sulit, maka anak yang wajib menafkahi ayahnya dan ibu tirinya. Ibu tiri termasuk yang wajib kita nafkahi, ya. Tetapi ibu tiri itu tidak termasuk yang kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ketika ayahnya tadi dalam keadaan sulit, ya, untuk tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya.
maka anaknya pun tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ibu tirinya ini. Ya ini termasuk yang diperkecualikan. Zaujatul ab al-mu'sir wa mustauladatuhu, dan begitu juga anak tirinya. Saudara tirinya, bukan anak tiri ya, saudara tirinya. Saudara tiri misalnya si ayah tadi kawin sama seorang perempuan yang sebagai statusnya adalah ibu tiri kita, kemudian punya anak. Nah, itu menjadi saudara tiri kita. Ya, saudara tiri kita. Sebenarnya saudara tiri kita kan kewajiban orang tuanya, kewajiban ayah kita. Tapi kalau orang tuanya dalam keadaan sulit tidak bisa mengeluarkan, maka menjadi kewajiban kita untuk menafkahi saudara kita, saudara tiri kita. Kalau saudara tiri saja menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya, apalagi saudara sekandung, ini saudara tiri, itu adalah kewajiban kita untuk menafkahinya ketika orang tua kita nggak mampu untuk menafkahi mereka. Nah, dan ini tapi masalah zakat fitrah mereka termasuk yang diperkecualikan. Jadi tidak wajib bagi kita kalau bapak kita dalam keadaan sulit, nggak mampu, nggak wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu tiri dan untuk anak tiri. Maaf, saudara tiri, bukan anak tiri tapi saudara tiri, itu nggak wajib. Jadi ibu tiri dan saudara tiri adalah termasuk yang di bawah tanggungan kita ya, nafkah mereka ketika ayah kita dalam keadaan sulit, tapi mereka tidak wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Wa man wajabat alaihi zakatul fitr akhraja awalan an nafsihi. Nah, coba kita lihat urutannya dalam mengeluarkan zakat fitrah ini. Pertama, seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitrahnya adalah untuk dirinya sendiri pertama. Ya, an nafsihi. Ya, untuk dirinya pertama. Oh, ternyata saya juga punya kemampuan, masih lebih. Ada yang mau dimakan. Maka kemudian setelah itu adalah siapa? Setelah dirinya, an zaujatihi, istrinya. Ya, kita mengeluarkan zakat fitrah untuk istri kita atas nama istri kita. Setelah istrinya, oh ternyata saya punya kemampuan masih, maka urutan yang ketiga an ibnihi, anaknya. Ya, anaknya yang masih kecil maksudnya, yang masih di bawah tanggungan kita, ya. Setelah anak, summa an abi, kemudian setelah itu ayah kita. Oh ternyata alhamdulillah masih lebih, saya punya kemampuan masih. Maka setelah kita mengeluarkan zakat fitrah atas nama anak kita yang kecil itu tadi, kita wajib mengeluarkan untuk ayah kita. Dan termasuk ayah yang dimaksud adalah ibunya. Ya, oh masih cukup. Maka kita mengeluarkan juga untuk ibu kita, ayah dan ibu kita. Ya. Wa akhiran, urutan terakhir ibnuhul kabir, anaknya yang sudah besar, yang sudah dewasa. Ternyata masih cukup, saya mau mengeluarkan untuk anak saya yang sudah dewasa ini, ya nggak apa-apa. Tapi jangan diutamakan itu. Yang utama adalah dirinya, istrinya, kemudian anaknya yang masih kecil, kemudian ayah dan ibunya, baru anaknya yang sudah dewasa. Itu urutannya. Ya. Enggak, kalau sudah dia sudah menikah, dia sudah ya, atau belum menikah tapi dia sudah punya kemampuan. Ya kemampuan, kalau dia sudah dikatakan musir itu persyaratannya tadi kembali ke atas. Ada yang mau dimakan untuk dirinya, ya dia nggak punya tanggungan, nggak punya istri, nggak punya anak, berarti ada yang mau dimakan untuk dirinya ada, maka dia punya kewajiban. Tapi misalnya bapak mau mengeluarkan untuk anaknya tidak apa-apa, tapi itu menjadi urutan yang terakhir, ya. Misalnya bapak nggak mengeluarkan, bagaimana? Ya kalau anaknya sudah mampu, ya anaknya yang mengeluarkan.
Tapi kalau nggak mampu, ya tetap kewajiban kita anak itu, walaupun sudah dewasa, tetap kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ketika tidak mampu. Bukan kemudian, wah karena bukan tanggungan saya, maka saya enggak. Itu tanggungan kita, ya. Tapi urutannya seperti itu. Kalau masih kita punya kelebihan setelah urutan tadi, maka anak yang dewasa pun kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Selanjutnya, waktu wajibnya zakat fitrah. Kapan jatuh tempo kewajiban zakat fitrah itu? Pertama, kita berbicara tentang kebolehannya. Boleh orang mengeluarkan zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan. Dimasuk bulan Ramadan itu sudah boleh, walaupun belum jatuh tempo, ya, belum jatuh waktunya. Tapi diperbolehkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang masalah zakat ini ulama memandangnya bukan hanya masalah ibadah semata, tapi juga ini masalah sosial, ya. Tapi kalau dipandang sebagai ibadah mahdhah zakat ini, maka tentunya kewajibannya harus ketika sudah jatuh tempo, sudah masuk waktu. Itu berarti kalau dia melaksanakan sebelum waktunya sama saja dengan orang sholat di luar waktu, begitu kan? Itu kalau dipandang sebagai ibadah mahdhah. Tapi tidak, zakat ini dipandang sebagai ibadah mahdhah dan juga dipandang sebagai ibadah sosial, ya, sehingga boleh orang mengeluarkan belum jatuh tempunya, ya, belum waktunya. Tapi kalau ibadah mahdhah seperti sholat, orang nggak bisa, belum masuk subuh kita mau sholat subuh, nggak bisa, harus sudah masuk waktunya subuh, ya. Tapi kalau zakat fitrah ini diperbolehkan orang mengeluarkan zakat fitrahnya sepanjang bulan Ramadan. Tetapi utamanya orang mengeluarkan zakat fitrahnya itu utamanya adalah an yatimma ikhrajuha yaumal id. Yang paling utama dia keluarkan pada hari raya, ya, pada hari raya sebelum melaksanakan sholat hari raya. Itu yang paling utama. Jadi bapak-bapak keluar dari rumahnya untuk pergi sholat Idul Fitri itu sebelumnya mencari orang miskin untuk kita berikan zakat fitrah kita sebelum sholat, bukan setelah sholat tapi sebelum sholat. Itu yang paling afdol. Adapun orang yang terlambat mengeluarkan zakat fitrahnya, terlambat dia dari hari raya yang sudah yang dia ketahui bahwa sekarang hari raya misalnya, tanpa uzur dia terlambat mengeluarkan zakat fitrahnya tanpa uzur dari hari raya tadi, maka dia berdosa. Athima, dia berdosa, wala kzimahul qadha, dia wajib mengqadhanya, bukan kemudian tidak perlu saya mengeluarkan zakat fitrahnya, dia harus qadha, ya. Wa hadza huwa waqtul ikhraj. Nah, inilah waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Nah, adapun jatuh temponya, jatuh waktunya, maksud saya jatuh waktunya kewajiban zakat fitrah ini menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama, ini yang terkuat menurut mazhab Syafi'i, kapan jatuh temponya orang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Pertama, tajibu bi ghurubi syamsil idil akhir yaumil akhir min Ramadan. Kewajibannya itu jatuh jamaah sekalian yaitu dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau besok hari raya, hari ini berarti hari terakhir Ramadan. Ketika sudah terbenam matahari, nah saat itulah jatuh temponya kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib sudah kita keluarkan. Ya, artinya sudah jatuh kewajibannya sudah. Makanya jangan kita tunda-tunda. Pada malam hari raya itu sudah harus kita keluarkan. Cuma afdalnya itu pada hari rayanya ketika sebelum sholat yang afdal. Tapi artinya kita pada waktu malam hari raya sudah memiliki tanggungan kewajiban zakat fitrah itu, karena wajibnya dimulai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Artinya bahwa zakat fitrah ini wajib atas setiap orang yang mendapati terbenamnya matahari pada malam hari raya. Siapa orang yang mendapati pada terbenamnya matahari di malam hari raya, dia sudah berkewajiban.
anak yang lahir, ya anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari, ya berarti kan dia sudah mendapati. Atau orang yang meninggalnya sebelum maghrib, nah, dia nggak wajib karena belum maghrib, belum menyaksikan, belum mendapati malam belum mendapati terbenamnya matahari sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari dia meninggal, maka tidak wajib. Tapi kalau dia meninggalnya setelah terbenam matahari, dia wafat, nah dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi di sini dikatakan walau mata ba'dal maghrib bilahdzah, kalau orang meninggal setelah maghrib bilahdzah, walaupun sebentar setelah maghrib meninggal, ya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya karena berarti dia mendapati terbenamnya matahari. Ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq dan Ats-Tsauri dan lainnya. Dalilnya adalah yang mengatakan bahwa dimulainya wajibnya zakat fitrah itu dengan terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, ya, yang mengatakan, sahabat mengatakan faradha Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim. Nah, Nabi mengatakan as-shaim, orang yang berpuasa. Bahwa kata Nabi, zakat fitrah ini diwajibkan untuk apa? Untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Anil lawi war rafath, dari perkataan-perkataan sia-sia atau perbuatan sia-sia dan perkataan-perkataan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, maka zakat fitrah ini fungsinya adalah pertama untuk membersihkan orang yang berpuasa. Nah, dari kata-kata tuhratan lis-shaim ini dijadikan dasar oleh ulama menentukan kewajiban jatuhnya zakat fitrah, yaitu dengan terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sedekah fitrah atau zakat fitrah ini wajib atas orang yang mendapati bagian dari puasanya. Nah, itu dasarnya tadi ya. Dalil yang kedua yaitu dalil dari hadis Ibnu Umar, faqad qalu, mereka mengatakan yakunul fitru min Ramadan bi mujarrad ghiyabi syamsil yaumil akhir minhu. Jadi para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah merupakan bagian dari Ramadan, ya, sehingga dia kewajibannya dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Pendapat yang kedua adalah dengan terbitnya fajar di hari raya, ya, pendapat yang kedua. Ini juga pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, mengatakan bahwa qaul qadim artinya pendapat yang lama. Kalau yang tadi yang di atas pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, ya, pendapat yang baru. Jadi dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajibnya zakat fitrah itu dengan terbitnya fajar pada hari raya. Ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, Abu Thawr, dan juga ada riwayat, salah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, "Ughnuhum," kata Nabi. Kata Nabi, cukupilah orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu, anit talab, dari meminta-minta, fi hadzal yaum, pada hari raya ini. Nah, ini yang dijadikan dasar. Kemudian dikatakan wajibnya atau jatuhnya kewajiban zakat fitrah itu dengan terbitnya fajar pada hari raya. Gimana, Pak? Ya, sudah tanggung jawabnya amil, karena amil itu adalah wakil kita, ya.
Amil itu adalah wakil kita. Ketika kita sudah mengeluarkan itu sudah masuk, kita sudah menyerahkan kepada amil zakat fitrah kita, itu sudah berarti kita telah mengeluarkannya karena mereka adalah yang mewakili kita, ya. Ya, amil yang mengeluarkan kan, bukan kita. Kalau kita kan sebelumnya, tidak apa-apa. Ya, artinya kita nggak berdosa sudah, karena kita sudah mengeluarkan. Sebaiknya itu kalau kita tahu, kalau itu kan memang keterlambatan kita juga itu akhirnya kan, sehingga amil nggak punya waktu untuk mengeluarkan sebelumnya. Ya jangan, ya. Tapi yang terkuat dasarnya tadi yang pertama, ya, itu lebih kuat, yaitu dengan terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan, itu lebih kuat, ya, karena hadis ini yang ughnuhu man yutalab fi hadzal yaum itu adalah hadisun dhaif, ya, hadis yang dhaif. Fadlan an istidlalihim bi hadis Ibnu Umar as-sabiq fi anna al-fitra min Ramadan. Jadi lebih kuat hadis yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah ini bagian dari Ramadan. Karena kalau sudah hari raya kan berarti sudah bukan Ramadan lagi, sudah yakunu yaumul id. Dimajukan, tapi dalam bulan Ramadan. Ya, kalau sudah masuk Ramadan sudah boleh. Kan tadi dikatakan sudah boleh orang mengeluarkan selama sepanjang bulan Ramadan. Tapi kalau belum Ramadan ya tidak. Ya namanya bukan zakat fitrah, kewajiban kita untuk membantu mereka, ya. Karena kan ada statusnya. Apa yang kita keluarkan itu ada statusnya. Kalau namanya zakat fitrah, ya ada waktunya, yaitu Ramadan. Ada Ramadan. Kalau lewat dari salat Idul Fitri, maka statusnya berubah sudah. Sedekah, sedekah biasa, bukan sedekahul fitr, bukan. Atau sebelum Ramadan, ya belum masuk waktunya. Nah, adapun ukuran yang dikeluarkan dari zakat fitrah kita, yang menjadi kewajiban atas setiap orang, yaitu satu sok. Satu sok ini sama dengan 2,5 kilogram, ya, 2, kilogram. Kemudian yang dikeluarkan tadi adalah makanan pokok mayoritas penduduk negeri kita. Kalau penduduk negeri kita makanan pokoknya mayoritas adalah beras, ya, maka beras itu yang kita keluarkan. Dan tidak boleh orang mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan lebih rendah dari makanan pokok negeri itu. Kalau jagung misalnya, jagung itu kan lebih rendah daripada beras. Sementara makanan pokok penduduk negeri kita adalah beras, maka nggak boleh orang mengeluarkan jagung karena itu lebih rendah. Tapi kalau mengeluarkan yang lebih baik di atas makanan pokok penduduk kita, itu diperbolehkan. Asal jangan mengeluarkan yang lebih rendah. Oh, diperbanyak, dilebihkan, ya tidak apa-apa. Itu namanya tatawwu, ya, mengeluarkan lebih dari apa yang diwajibkan. Kewajibannya 2,5 kilo, dia ngasih 5 kilo, ya tidak apa-apa. Itu termasuk perbuatan tatawwu. Allah mengatakan wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Orang yang melakukan tatawwu itu adalah merupakan kebaikan bagi dia.
Nah, selanjutnya menurut mazhab Syafi'i tidak boleh orang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan nilainya, yaitu dengan uangnya. Ya, misalnya 2,5 kg itu 70.000 misalnya atau 50.000 dikeluarkan berupa uangnya, itu nggak boleh. Ya, harus berupa berasnya itu tadi. Nah, di zaman sekarang terkadang di zaman sekarang ini terkadang memang nilainya dari beras itu lebih dibutuhkan, lebih bermanfaat bagi orang fakir ya. Nah, itu kalau kita akan mengeluarkan berupa nilainya itu mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah mengeluarkan ya itu mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kalau Syafi'i nggak diperbolehkan. Jadi memang harus jelas ya statusnya, karena namanya zakat fitrah, bukan zakat mal, itu zakat fitrah. Ya, jadi harus jelas. Jangan sampai kita terbalik-balik gitu kan. Zakat mal kita mengeluarkan barang, jangan. Ya, zakat mal yang jual baju ngasih baju. Ya, kalau zakat mal dari dagangannya ya berupa harta. Ya, jangan kemudian kita bagi-bagi baju anggap kita zakat ini kan, berupa harta kalau zakat mal itu. Hah? Harta berupa. Bukan, Pak. Bukan dagangannya. Iya, berupa uang atau emas dan perak. Ya, yang dijadikan transaksi itu. Yang dijadikan transaksi. Fisabilillah. Ya. Sebelum masuk kepada pembahasan itu, bahwa zakat fitrah ini, kalau kita berbicara zakat fitrah, penerima zakat fitrah ini adalah fakir dan miskin. Tidak, bukan amil, bukan, hanya fakir miskin. Statusnya fakir miskin kalau zakat fitrah ini. Ya, itu zakat mal tadi. Yang amil juga bisa mendapatkan ya, dan ada 8 golongan itu tadi. Tapi kalau zakat fitrah ini adalah untuk fakir miskin. Nah, sekarang terkait dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat ya, adalah salah satunya fisabilillah. Fisabilillah tetap dimaknai sebagai manusia, sebagai orang. Nah, seperti contoh yang ditanyakan barusan anak mondok misalnya. Ya, kalau memang dia tidak mampu, ya maka dia bisa diberikan dari zakat. Ya, diambilkan dari zakat atas nama fisabilillah. Ya, fisabilillah, karena manusia tetap. Tapi kalau fisabilillah bukan manusia, nah ini yang nggak diperbolehkan oleh ulama. Misalnya bangun sekolah, diambilkan dari zakat mal. Memang fisabilillah tapi bukan manusia. Jadi kalau zakat itu sasarannya manusia. Ya, anak pondok termasuk fisabilillah, orang yang belajar, ya, orang yang berperang, membiayai peperangan biaya perangnya. Ya. Oh, zakat malnya diberikan setiap bulan. Ya. Itu apa? Zakat apa itu? Oh, iya, maksudnya atas apa? Kalau ke atas perdagangan, itu kan ada haulnya. Ya, ada haulnya, artinya setelah berlalu 1 tahun, ya kan? Nah, tapi kalau zakat profesi ini dikiaskan kepada 2 hal. Ya, dikiaskan kepada emas dan perak, ya. Berarti juga ada haulnya. Yang kedua dikiaskan kepada tanaman. Kalau tanaman itu jatuh tempo mengeluarkannya setelah panen. Nah, kalau zakat profesi dari gaji ya, atas kerjaan yang kita lakukan, pegawai misalnya, itu namanya zakat profesi. Nah, itu setiap dia menerima gaji dia bisa mengeluarkan, itu dikiaskan kepada tanaman tadi setiap panen gitu.
Kalau apa tadi bukan zakat profesi ya, tanaman apa namanya perdagangan misalnya, nah itu kewajiban jatuh temponya setelah 1 tahun, setelah 1 tahun. Tapi misalnya dia keluarkan bulanan, ya dia keluarkan bulanan, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jatuh temponya itu setelah 1 tahun, ya setelah 1 tahun. Ya jatuh temponya setelah 1 tahun. Dihitung 1 tahun itu dari bulan di mana pada bulan itu mencapai nisab. Ya, misalnya mencapai nisabnya di bulan Agustus misalnya. Oh, mencapai nisab. Nisabnya itu kan kalau perdagangan dikuskan dengan emas 80 gram. Nah, berapa? 80 gram misalnya 80 juta misalnya. Kalau emas 1 juta 1 gramnya misalnya 80 juta. Nah, nisabnya 80 juta. Ketika mencapai nisab 80 juta di bulan Agustus, maka itu sudah masuk hitungan bulan pertama. Sampai bulan ke-11. Ya, masuk ke-12 berarti sudah masuk 1 tahun. Adapun fluktuasi di antara bulan-bulan tadi, antara bulan Agustus sampai bulan Juli, ada fluktuasi berkurang bertambah, itu tidak masalah. Yang penting startnya mencapai nisab dan nanti akhirnya mencapai nisab. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum masuk 1 tahun di bulan Juli, ya sebelum masuk bulan Juli ini, misalnya berkurang sudah habis, dibelanjakan ini sudah habis, ya, maka berarti nggak mencapai nisab. Ya nisabnya nggak tetap sampai 1 tahun. Ya tidak wajib. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang berhilah seperti itu. Kalau sudah mau 1 tahun dia keluarkan untuk macam-macam ya. Nah ya itu. Tapi Allah Ta'ala tentunya maha tahu. Allah tahu kalau dia berbuat hilah semacam itu. Kalau dia memang sengaja agar terhindar dari zakat misalnya, Allah tahu. Ya nggak bisa Allah dikelabui oleh perbuatan kita. Ya jadi memang nisab itu dihitung dari bulan di mana dia 1 tahun maksud saya, dihitung dari mana sudah tercapai nisabnya sampai kemudian berlangsung 1 tahun itu, maka dia wajib sudah mengeluarkan zakatnya, zakat malnya. Kalau fidyah bisa ngonceng buka, tapi saya yonceng itu memang orang-orang yang berhak. Ya kalau fidyah, tapi yang diundang itu memang orang-orang yang berhak nerima, orang miskin. Memang orang-orang kaya nggak bisa sebagai tong fidyah kita, nggak bisa. Karena media itu kan jelas sudah fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin bisa. Misalnya orang yang tidak puasa karena memang tidak mampu, karena tua atau karena sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, dia nggak bisa berpuasa selama 30 hari dia nggak puasa, maka dia undang 30 orang miskin langsung memberikan makan, itu bisa. Ya. Itu fidyah. Karena kan fidyah itu kan hanya ukurannya memberikan makan. Nah, kalau zakat fitrah ini 1,5 kilo. Itu 2,5 kilo kalau dimasak kan untuk 1 orang wah banyak, masa mungkin dimakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.